kita juga punya luka di dalam politik ini. Ketika Gus Dur dijatuhkan, padahal sebagai bapak demokrasi lah, katakanlah begitu, bapak humanisme, tetapi kan tragis. Nah, oleh sebab itu oke lah, yang lalu-lalu menurut saya ini ada kesempatan Pak Prabowo membuka diri sebagai negarawan, sebagai mantan tentara yang nasionalismenya tinggi, ingin agar semua komponen ini kompak, karena apalagi tantangannya juga berat. Apakah Pak Prabowo mampu? Belum tentu juga, karena itu hal yang kompleks, sesuatu yang sangat kompleks. Tetapi setidaknya semua pendukung, semua yang ada dalam koalisi hendaknya memberikan teladan agar tidak terjadi gontok-gontokan. Nah, kalau isu-isu hari ini kan banyak sekali yang bisa digoreng-goreng. Sejak isu fufu fafa, pagar laut, LPG, efisiensi, itu semua dari sudut pandang negatif ada, dari sudut pandang positif juga bisa. Nah, kesempatan pertama ini memang Pak Prabowo melakukan efisiensi anggaran dalam rangka untuk memastikan agar anggaran tepat sasaran. Di efisiensi sebagian kegiatan-kegiatan yang dianggap mubazir, kata beliau, atau kegiatan-kegiatan yang manfaatnya kurang, itu diambil dulu di efisiensi. Ya. Yang salah bukan yang bertanya, yang salah adalah yang tidak mampu memberikan jawaban. Kasus pagar laut, tanya ATR BPN, saya nggak tahu. Tanya ini, saya nggak tahu. Itu loh, itu problem nggak? Negara mengeluarkan keputusan, ada SHGB-nya, dan dia nggak tahu. Itu loh. Lalu kalau kemudian itu menjadi sesuatu yang meresahkan, ya resahlah. Mereka yang mengeluarkan kebijakan saya tidak tahu. Gitu loh. Lalu sekarang katanya mau bangun 3 juta rumah, jelasin dong sama kita, caranya gimana? Gitu loh. Sehingga rakyat tidak mendengar janji yang tidak bisa diwujudkan karena tidak mengerti. Kita akan ambil tanah-tanah yang hasil koruptor yang mana? Nah, kasih dong. Ketika nggak ada jawaban, jangan dimarahin rakyat yang bertanya. Ketika tidak ada jawaban, jangan kemudian yang bertanya seolah-olah kamu menciptakan kegaduhan. Nggak bisa. Apalagi kita dari Komisi 5, gitu loh. Gimana caranya? Saya pikir tidak ada kemudian yang menuduh bahwa itu sumber dari kegaduhan dan lain-lain. Tetapi bahwa isu-isu publik yang kemudian bisa menjadi kontroversi, ya justru karena pemerintahan sendiri tidak fix untuk memberikan penjelasan. Kita kan ada di dalam pemerintahan juga, Pak Adian, tapi kita juga harus bersikap objektif terhadap keadaan itu. Sehingga yang sekarang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo terkait dengan kelompok-kelompok yang ingin memisah-misahkan itu pastilah dia akan menggunakan isu-isu yang populis di masyarakat, yang itu tidak bisa dijawab oleh pemerintah, kan begitu. Dan itu lumrah. Jadi kelompok pemecah belah lumrah saja. Ada. Nabi itu ada di dalam barisannya yang disebut kelompok munafik, orang-orang yang bermuka dua. Itu, dan itulah yang paling mengganggu di dalam kekuasaan, di dalam dinasti kerajaan apapun. Jika di dalam istana itu tumbuh orang-orang sekarang, mana berani KPK sekarang, karena KPK sekarang kan kepanjangan tangan ya, pembinaan dia dipilih langsung oleh presiden kan itu. Jadi Pansel Komisaris KPK ini sekarang kan pilihannya Jokowi, disahkan di DPR, ya nggak mungkin Bang. Kalau dikatakan tadi
rakyat itu udah kurang apa, Bang? Suara rakyat itu tidak pernah didengar oleh KPK, aparat hukum. Laporan data kejahatan-kejahatan masa Jokowi menjabat dan dinasti keluarganya yang dilaporkan ke KPK itu udah segudang, Bang. Itu tidak ada ditindaklanjuti seperti Blok Medan. Itu KPK bekerja untuk siapa sebenarnya? Untuk rakyat kah? Kan itu negara kah? Atau untuk kepentingan Jokowi keluarga dan kroni-kroninya? Jadi supaya pendukungnya juga tahu tuh, Abang pernah bahwa laporin Bupati Abang ke KPK nggak? ya kan saya katakan tadi laporan udah segudang itu. Nggak, Abang pernah Jadi, laporin Bupati Abang ke KPK nggak? bukan cuman saya, Nggak pernah laporin nggak gitu? aktivis ya kan sudah Langsung aja gitu. kan Kapan? sudah, tapi Bupatinya pernah dilaporin KPK nggak? udah kan nggak digubris, malah disuruh-suruh barang bukti, suruh cari Kapan? barang bukti itu. Kapan, Itu Bos? tugasnya Saya tahu Anda loh. KPK, bukan Kapan? tugasnya Saya rakyat. tahu Anda Rakyat udah loh. pengaduan gitu loh. Bos, gantian dulu bos. Itu nggak salah. Jadi gini, Udah jangan lapor. dipotong dulu Kayak ya. gitu, Pak. Bahkan saya katakan bukan OCC RP aja, CNI pun itu juga dari Australia pun itu keduanya media super bonafit gitu loh. Itu menyampaikan hal sama. Bahwasanya Jokowi memang raja terkorup. Rilisan Punya OCC George RP Soros, itu. Bang. Bukan bonafit, punya George Soros. Dia tidak sebonafit itu. Ya bonafit, udahlah. Yang punya Jadi itu seperti George mimpi-mimpi Soros, para. bukan bonafit. Jangan dibantah dulu, nanti kau bantah. Ya, jadi bukan sekedar oleh rakyat Indonesia, bahkan oleh dunia. Ini manusia sezalim-zalimnya membiarkan 800 lebih KPPS meninggal tanpa kejelasan, membiarkan 100 lebih korban kejuruhan tanpa kejelasan, ditanyain wartawan di istana ketawa cenganges-cengenges, membiarkan korban kilometer 50 tanpa kejelasan, membiarkan rakyat kecil bunuh diri karena terjerat pinjol dan judol tanpa kejelasan. Ini membiarkan kezaliman merajalela di waktu rezim Jokowi. Rempang dan Pik pun juga seperti itu. Jadi meninggalkan kebijakan rakyat dicekik juga oleh pajak di zaman Jokowi juga. Meninggalkan 20 ribu triliun di zaman Jokowi juga. Membuat ekonomi negara hancur lebur berantakan di zaman Jokowi juga. Jadi janganlah kita menutup mata. Jadi korupsi itu biar Anda tahu tuh Bang ya, korupsi itu tidak cuma nyolong uang. Dalam kasusnya Jokowi itu dia menciptakan ekosistem dan budaya koruptif ya. Yang pertama apa? Pelemahan dan kemunduran KPK, indeks korupsi memburuk, kerusakan institusi penegakan hukum, nepotisme kroni bisnis dan kekuasaannya, kasus korupsi jadi alat tawar politik, kan itu. Makanya itu Jokowi masuk daftar dunia paling korup di 2024 versi OCC RP. Itu loh. Ya, tapi yang abang jelaskan tadi itu nggak menjadi satu patokan meteorologi yang dipakai OCCRP, itu satu. Yang kedua gini bang, CNI di Australia itu bukan bonafit, itu milik George Soros. Abang mungkin baca dulu. Ya Anda yang baca aja, kalau saya sudah baca. Yang ketiga adalah Rempang itu adalah kesalahan dan kejahatan hak asasi manusia yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo. Jangan dibalik-balik itu bang. Iya pemerintahnya zamannya kita siapa? Bicara tentang korupsi Pemerintahannya zamannya siapa? Adalah Pemerintahannya begini, zaman siapa? Kita nggak usah Keputusan bicara ada di tentang pusat, pinjol. betul dah. Bank emok, bank ilegal, bank swasta yang ada di desa-desa itu. Pinjol Kewenangan judol dan itu keputusan ada di ketua desa-desa. Anda loh. Pinjol judol itu ketua Anda loh. Budi Ari Projo itu ketua Dan Anda loh. Betul enggak ketua Anda, Budi Ari? Akibat daripada Betul enggak Budi Ari ketua Anda? persoalan yang ada.
ketua dan judul lain segala macam pinjol. yang ada di desa-desa. Itu ketua Anda Pertanyaan Bang projo. sejarah kan begini, Anda bicara tentang kasus dan pelemahan KPK. Pernah nggak bupati Anda itu Anda laporin secara terbuka ke KPK? Kok bupati Saya tahu Anda, lagi? Bos. Aduh. Aku tahu kok- Anda, Bos. Janganlah kita bermain seolah-olah bahwa Tahu di Anda atas korupsi. apa? Sedangkan aja dengan Tahu bupati Anda Anda apa? aja, Anda Kau tahu saya transaksi, apa? Bos. Kau tahu saya apa? Anda transaksi, Bos, dengan bupati Anda bicara tentang kasus korupsi. Janganlah kita setengah-setengah. Bupati Anda kalau bicara siapa? tentang Emang saya pelemahan mana? korupsi. Kok bupati Anda itu Janganlah. di mana? Aku tahu Anda, Den. Iya di Bang Radit, mana? saya mau tanya ke Bang Radit, boleh nggak? Aduh, kacau juga. Saya sebagai masyarakat, Bang Radit, saya mau tanya ke Bang Radit, apa keberhasilan Jokowi selama memimpin 2 periode? Buzzer dipelihara sejak era dia, Ekonomi pencitraan sejak era dia. Apa keberhasilan Jokowi di negeri ini? Saya sebagai masyarakat biasa ya. Apa keberhasilan tumbuh Jokowi? 5%, keberhasilannya ekonomi tumbuh 5%. Kalau bicara tentang Mana pencitraan itu adalah datanya? akibat dari politik yang Pak Radit, dibangun saya oleh tidak berbicara Pak tentang Jokowi. politikus. Saya berbicara tentang rakyat ya. Saya berbicara tentang rakyat. Iya, saya jawab. Ya. Pencitraan yang dibangun, yang katanya seperti tadi Anda katakan itu adalah gaya narasi politik dan gaya-gaya politik yang dibangun atas dasar strategi politik oleh Partai PDI Perjuangan. Kalau bicara keberhasilan kepemimpinan Pak Jokowi sebagai presiden adalah tumbuhnya ekonomi menjadi 5% dan dasar Indonesia sentris yang dibangun atas pembangunan infrastruktur untuk memajukan ekonomi antar lintas sektor. Clear? Pak Radit, KPK dibentuk sejak era Jokowi untuk berdirinya independen. Di akhir Jokowi, KPK malah dijadikan sebagai betul, tetapi kan KPK itu Bang. tujuannya KPK independen, itu tetapi di akhir masa menahan jabatan politik itu dikatakan itu dan Bin pun juga Itu. disuruh memantau musuh-musuh politik. Padahal Bin tahu sendiri kerjanya apa. semuanya Itu dikerangkeng Jokowi, oleh beliau. Gitu loh. Udahlah kita tuh tahu. Itu semuanya Radit. dipaksakan. Jadi Nggak saya usah sebagai lah kau rakyat, itu saya tidak berbicara Kodongo sebagai itu orang memang harus politik ya. kodongo, gitu loh. Saya berbicara sebagai rakyat. Rusaknya Anda bicara pemerintahan itu di sebagai eranya rakyat. Jokowi. Apapun Anda itu, bicara pemerintahan sebagai Jokowi rakyat. sudah merusak Anda- reformasi. Anda harus Di tahu. era reformasi 98, Undang-undang KKN itu harus dibuat oleh ditumpas. siapa? Di era Jokowi, Undang-undang KKN KPK ditumbuhkan itu dibuat oleh kembali. siapa? Enggak, saya tanyakan. KKN dibentuk oleh eranya Jokowi. Reformasi telah dihianati eranya Jokowi. Radit, biasakan dulu itu orang bernarasi, baru kau nanti bantah. Kalau dia Saya tanya ke bernarasi dengan saya tanya asumsi, ke Bang Radit. kalau Bang Radit, bantah KKN dengan dihadirkan asumsi. kembali eranya Jokowi loh. Di saat reformasi 98 tujuannya memberantas KKN, di eranya Jokowi semuanya KKN ditumbuhkan kembali. Apa Anda tidak melihat dengan kenyataan itu? Enggak, KKN itu justru dari dulu sampai sekarang masih tetap hidup. Jangan bilang cuma di Iya, Jokowi tapi aja, dihadirkan harusnya. kembali, dihidupkan kembali di eranya Jokowi. KKN itu tumbuh berkembang di eranya Jokowi. Zaman Betul, satu KKN pemilihan wali nepotisme kota. itu jelas-jelas ditambahnya Jokowi. Makanya kau tuh biarkan jelaskan dulu itu abang Ben ini. Saya beri kesempatan Baru dulu kau nanti ngomong. kau patah. Saya sebagai rakyat saya bertanya ke Pak Radit, era KKN itu ditumbuhkan era Jokowi, betul. Jokowi berdalih bahwa pemilihan wali kota Medan adalah demokrasi, betul. Tapi itu dibentuk oleh dia untuk disengaja. Gibran dijadikan wali kota karena memang disengaja semuanya, betul itu demokrasi, tetapi caranya yang salah. Itu kelicikan di biayanya buzzer sengaja untuk mengkanter. Dulu era SBY nggak pernah ada buzzer, adanya buzzer karena ada Jokowi. Emang itu diciptakan, dibentuk untuk membuat kebodohan. Itu kan tidak ada zaman SBY ke belakang adanya buzzer kan ada Jokowi. Yang membuat kegaduhan itu adalah buzzer. Gitu karena Jokowi supaya cuci tangan, itu nyata, real masyarakat kok, rakyat terbuka kok. Gini Bang, kalau abang rakyat, yang memilih itu adalah rakyat. Itu Betul. Itu satu. Yang kedua begini, buzzer itu bukan ciptaan, buzzer itu hadir karena kemajuan teknologi. Itu bisa Buzzer itu budaya. Aduh, Bang Radit. Itu Bang soal Radit, Bang Radit. 90 Projo, lu aja otaknya nggak Coba kembali. buzzer. Cuma Ini, ini kan orang-orang judo ini. Ini pro judo ini. Bang Radit. Oke, Bang Swandi silakan Bang Swandi. Saya kasih kesempatan Bang Swandi silakan. Oke, kasih saya waktu host 55 menit atau 10 menit aja ya. Iya, jangan dipotong dulu, biar narasi dulu. Jadi Ya, silakan, silakan. Jadi debat kosir, bos. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Saya ini dari Riau, dari pelosok nih Pak. Jadi selama kepemimpinan Jokowi 10 tahun, kita berbicara yang real saja.
selama kepemimpinan beliau 10 tahun, rusak semuanya dibuatnya. Contoh, judi online, banyak sampai ke kampung-kampung ini yang jadi korban. Kemudian, narkoba, sampai ke pelosok-pelosok, hancur semuanya, berantakan gara-gara narkoba. Itu selama 10 tahun terakhir ini kejadiannya. Bukan di Pulau Jawa ya, saya bukan orang Jawa, enggak tahu saya. Pokoknya ini daerah Riau lah khususnya dengan Sumatera Utara. Jadi kalau menurut saya, kepemimpinan Pak Jokowi adalah seorang pemimpin yang paling rusak selama sejarah Republik Indonesia. Saya bisa pertanggungjawabkan itu. Kemudian kita beralih ke masalah korupsi. Selama Jokowi boleh dibilang korupsi yang paling terbesar sepanjang sejarah. Terbukti setelah Jokowi lengser, Pak Prabowo baru berapa bulan menjabat, kita lihat sendiri gimana kasus Pertamina yang 1.000 triliun terbongkar. Kasus timah, tambang